teman-teman yang berhalangan hadir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Di sini ada Pak Cahyono, Bu Minarsi, dan Bu Uci bisa berkesempatan meluangkan waktunya untuk ngobrol langsung sama psikolog pendidikan, Coach Diana di sini, dan juga saya. Nah, kalau saya itu lebih banyak, nanti kita kenalan deh, ya. Jadi di acara ini kita menghadirkan, aku izin perbesar ya. Oke. Nah, ini adalah profil beliau, jadi Coach Diana sebagai sarjana psikolog dan magister ya, khususnya di pendidikan anak dengan luar biasa yayasan dan juga kerjasama di bidang psikologi ini sudah dari tahun berapa ini berarti Coach ya? Dari 2005 ya Coach? Ya, dari 2005. Ya, nah ini dia beliau yang akan membersamai kita malam ini ya, terutama bagi kita yang khawatir sudah cukup belum sih sebenarnya ya perjuangan ya kesiapan kita yang katanya kita berjuang untuk anak tuh apakah sudah tepat atau mungkin ada kondisi dan keluhan anak-anak itu spesial gitu ya, seperti apa bisa nanti disampaikan ke Coach Diana. Nah, untuk saya pribadi, saya juga dengan semangat yang sama karena mohon maaf nih lagi rada batuk. Sorry. Jadi saya, Bapak Ibu, itu banyak mendampingi UKM dan pemula usaha. Namun dalam perjalanannya, para pemula usaha dan UKM itu ternyata juga menghadapi kegalauan gitu ya. Ibaratnya punya bakat renang ya, ikan disuruh manjat pohon ya. Sebenarnya bakatnya adalah jualan misalnya, tapi sebenarnya bakatnya adalah mungkin bakatnya itu di bidang operasional gitu ya, nggak bakat jualan, tapi lihat orang jualan properti gitu ya. Nah, yang harus keluar ruangan dan sebagainya. Nah, jadi nggak sadar bakat kalau istilahnya Coach Diana. Nah, oleh karena itu kita bongkar dulu mulai dari self dirinya gitu ya, mulai dari potensi bakat dirinya itu tidak terbatas di remaja ternyata, di usia berapapun tidak ada kata terlambat, tapi segala sesuatu yang dimulai dari dalam ya dari bakat itu tentunya insya Allah lebih mudah untuk dijalankan. Tentunya ketika dijalankan dimulai sejak awal ya lebih banyak waktu ya untuk kita, mohon maaf ya, di semua kesuksesan tentu berapa kali sih mereka bangkit dari kegagalan. Itunya lah, ongkos-ongkos gagalnya itu lebih lebih banyak waktu gitu ya. Nah, kami menyambut selamat datang kepada produsen Gen Z dan Gen Alpha nih ya. Kenapa saya sebut produsen? Karena tentunya kita sebagai orang tua itulah yang sebenarnya melahirkan generasi-generasi yang terlalu nyaman yang katanya generasi strawberry ini ya. Tapi sadarkah parents kalau jauh sebelum anak-anak kita tumbuh menjadi makhluk cerdas gitu ya, sebelum kita menuntut prestasi, sebenarnya anak kita itu adalah makhluk spiritual ya. Makhluk yang semasa kecilnya dia begitu yakin akan lingkungan yang tersupport ya, apalagi kalau narasi dan dibangun dengan keyakinan bahwa bahwa Tuhan yang Maha Pengasih ya, dengan kenyamanan-kenyamanan yang kita siapkan itu sebenarnya beranjak remaja atau dewasa itu seakan-akan diputus ya koneksi emosional dan spiritual itu dan dituntut untuk berperan berprestasi. Jadi ada yang hilang nih ya gitu. Nah, ini ada sedikit gambaran yang tadi saya bilang untuk Gen Z dan Alpha itu yang terlahir di atas tahun 98 ya, 98 sampai 2000-an. Nah, sanggup nggak nih kita ya membersamai tumbuh kembang anak kita agar optimis berperan gitu ya, nggak mudah baperan, karena ternyata mereka punya sifat yang kompetitif dan decision maker ya. Gimana mereka bisa bersaing kalau mereka nggak sadar bak? Gimana mereka bisa memutuskan kalau mereka nggak tahu pilihan gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu semua, apakah
benar nggak sih kalau ada orang yang bilang anak-anak itu sebenarnya terlahir selayaknya kertas kosong? Ya, padahal ya kita semua membawa fitrah atau bakat masing-masing. Bakat masing-masing ini yang kadang cap cip cup ya, ada yang tidak tidak punya privilege ya untuk bisa mengetahui bakatnya, tidak di lingkungan yang suportif juga gitu ya. Sampai akhirnya mereka tumbuh tidak percaya diri ya, tidak, jadi khawatir gitu ya dengan persaingan ya, belum lagi sekarang banyak istilah ordal gitu ya, orang dalam. Nah, inilah 3 hal yang kita perlu waspadai. Generasi yang semakin unconscious, semakin underperform, dan semakin tidak yakin ya, tidak sepertinya kayaknya nggak gua banget deh, gua nggak bisa deh gitu ya. Dan ini bukan sekedar motivasi ya, ini adalah aksi ya, aksi nyata untuk diambil para orang tua dan diyakinkan kepada anak-anaknya sehingga orang tua dan anak bisa tumbuh optimis bersama berperan di masa depan. Nah, di Aspiragen kami sering sebut namanya Cycle of Conscious Parenting, 5 Ps for 5 Ds. Artinya kita punya kesadaran bahwa kita ingin bersiap lebih baik, tapi bersiapnya apa saja yang perlu disiapkan ya 5D ini. Mulai dari discover sampai deliver, seperti ini. Nah, kemudian efektif ya. Jadi kita ini ingin menjadi orang tua yang efektif, bukan lagi otoritatif lah, otoriter lah bahkan, atau malah ignore gitu ya. Kita ingin waktu, perhatian, dan concern yang kita bagi bersama anak-anak itu tentunya membantu mereka menjadi versi terbaik dirinya. Halo teman-teman di Instagram, welcome ya. Jadi dengan 3 fase ya, seperti entrepreneurship juga dengan clarity, crafting, dan capitalization, itu pertumbuhannya akan terlihat. Nah, seperti itu dari saya. Nah, kita akan langsung bedah dengan Coach Diana ya. Kenapa sih pentingnya sadar bakat? Boleh aku stop share dulu, lanjut mic-nya ke Coach Diana. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu semua, salam kenal, cukup panggil saya dengan Mbak Di. Tadi sudah diperkenalkan oleh Coach Lucky, terima kasih Coach, diundang untuk berbagi perspektif terkait sadar bakat, kerja hebat, tidak tersesat. Ya, hari ini saya akan berbagi terkait kenapa sih kita penting menggali bakat dan potensi kekuatan anak-anak kita. Kenapa kita harus menjadi individu yang sadar bakat? Ya, dan kita tahu bahwa semua anak termasuk kita lah, ya lahir dengan yang namanya membawa bibit unggulnya masing-masing. Ya, anak yang berbibit dokter kalau dirawat dengan tepat, maka ia akan tumbuh menjadi pohon dokter. Begitu juga dengan anak yang menyimpan bibit penyanyi, kalau dirawat atau dibesarkan dengan baik, dia akan tumbuh menjadi pohon penyanyi. Dan masalahnya, ya anak kita lahir nggak ada stempel di dahinya nih, ya bibit insinyur, bibit penyanyi, bibit pianis, bibit arsitek dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, ya walaupun tidak ada stempel di dahinya, sebenarnya ya kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak, kalau dalam tanda kutip kenal dengan anak-anak kita, sebenarnya orang tua yang mampu mengidentifikasi ya apa yang menjadi potensi unggul anak-anak kita, apa yang menjadi bakat anak kita. Dengan kita tahu apa yang menjadi potensi unggul anak-anak kita, ya bakat anak-anak kita, dia kalau dikasih stimulasi yang tepat, dieksplor yang bagus, lingkungan yang mensupport, maka dia akan berubah menjadi kekuatan. Dan kekuatan inilah yang bisa mendorong anak-anak kita membukakan jalan yang namanya bahagia dan sukses. Oleh karena itu perlu individu yang sadar bakat supaya kedepannya mampu bersaing ya dengan nggak cuma dengan warga Indonesia tapi dengan warga dunia, tapi juga dengan yang namanya robot-robot pintar yang tidak pernah mengeluh dan tidak pernah demo, ya. Dia akan mampu menekan yang namanya peer pressure dari tekanan teman sebaya. Dia akan menjadi individu yang utuh, bahagia dan sukses. Itu pentingnya menjadi individu yang sadar bakat. Demikian, Coach Lucky. Oke, nah jadi di tengah persaingan ya Coach ya, di tengah persaingan artificial intelligence gitu ya, kemudian masih banyak juga orang tua yang memang nggak tahu ya sebenarnya cap cip cup aja gitu ya. Ini mungkin profesi orang tuanya yang kemudian diturunkan atau mungkin obsesi pribadinya dia
diturunkan ke anak ya, meskipun Betul. belum tentu itu bakatnya gitu ya. Ya, karena biasanya kadang-kadang kita kan punya cita-cita nih, punya harapan, punya mimpi sebelumnya kita sebagai seseorang anak pada saat itu, Mm-mm. kemudian nggak tercapai mimpi kita, obsesi kita. Mm-mm. Kecenderungan ya kita sebagai orang tua mewariskan dalam tanda kutip apa yang menjadi cita-cita kita yang nggak tercapai pada saat itu. Ya, 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 ya. walaupun sebenarnya itu bukan potensi terbaik anak kita gitu. Mm-mm. Ya, Jadi kemudian ada caranya. diwariskanlah itu. Betul, Mm-mm. diwariskanlah cita-cita kita itu kepada anak-anak kita. Ya, Mm-mm. kalau cocok syukur, kalau nggak cocok ini yang bahaya gitu. Nah, seperti tadi di awal Pak Cahyono kan bertanya, apakah Ya. bentuknya adalah semacam psikotes ya untuk Hmm. anak ikuti atau orang tuanya yang dites atau bagaimana Coach Diana? Ya, kalau nanti di seminar kami tanggal 24 Februari, orang tua diajak exercise. Ya, gimana sih caranya memberikan hitungan atau skor terkait skor minat, skor bakat, kemudian skor konsistensi yang paling penting, yang itu membuat anak kita mengkerucutkan. Ya, bagaimana dari hasil kita punya identifikasi itu bisa tahu ya caranya membuat penajaman-penajaman. Ya, kadang-kadang orang tua mengenalkan semua yang namanya aktivitas, Hmm. ragam aktivitas, tapi tanpa adanya proses penajaman, bahkan spesialisasi ini lewat nih. Habis modal Coach. Nah, habis modal, habis duit, habis energi, Allahu habis Akbar. emosi, bener nggak? Ya, 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 Buang-buang ya. waktu. Nah, Heeh. ini dia. Makanya nanti di seminar kita di tanggal 24 Februari, itu dikasih exercise. Ya, gimana caranya menggali, memetakan, dan memastikan bakat anak kita. Seperti itu. Ya, ya, ya. Itu nanti di tanggal 24 ya. Februari. 24. So, kalau untuk mungkin ada pertanyaan dari Bu Uci, Bu Minarsi atau Pak Cahyono terkait sadar bakat gitu ya atau kerja hebat. Apa nih ketakutan dari para parents juga? Mungkin bisa disampaikan, bisa raise hand atau open open mic. Bapak Ibu, monggo sambil menunggu. Sepertinya tadi Bu Minarsi juga mau bertanya. Sambil menunggu ya, Coach Diana, aku sambil nanya-nanya lagi sedikit. Boleh. Oke, nah berarti orang tuanya diajak untuk menghitung potensi anak gitu ya, Coach ya, di Betul, seminar itu. diajak, betul, eksplorasi, observasi. Oh, Observasi terkait minatnya, bakat anak kita, kemudian mengukur yang namanya konsistensinya, seberapa dia konsisten terhadap ekstrakurikuler, terhadap aktivitas yang dilakukan di luar mata pelajaran. nah, apakah itu akan berubah seiring dengan usia atau memang semacam genetik gitu, Coach, yang memang bakat bawaan gitu ya? Karena kan seiring dengan exposure indera gitu ya, nanti tentunya ada minat-minat yang bertumbuh ya dengan role model, dengan contoh gitu. Jadi kembali lagi, bicara anak tidak pernah lepas dari yang namanya nature and nurture. Nature Nature and ini nurture. adalah ya hubungannya terkait gen, terkait hereditas, Hmm. terkait physical appearance, terkait personality, terkait karakter. Sifat personality itu terberi given dari Tuhan Yang Maha Esa. Bakat itu ada terberi bawahan dari lahir. Jadi makanya kalau ada anak yang seperti kertas kosong itu salah banget. Jadi anak terlahir itu bukan seperti kertas kosong. Dia sudah terberi bakatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Isra ayat 84 ya bahwa setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih tahu siapa yang lebih benar jalannya. Jadi bakat itu given dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dalam suatu masa dia nanti berubah, ya kan? Banyak hal-hal yang mempengaruhi itu semua. Jadi mungkin ya orang tuanya kurang memberikan proses stimulasi yang cukup lama, ya kan? Ya proses stimulasi yang terlalu sebentar. Berapa sih memang waktunya? Ya kalau memang ada orang tua yang, aduh baru seminggu nih anak saya kok udah stres ya di lesin. Oh baru 2 minggu nih anak saya kok kalau mau masuk depan pagar tempat lesnya udah mules ya. Nah, berarti dia mau bilang tuh bahwa "Ih, saya nggak mau di situ gitu loh. Ya, jadi ada proses stimulasi yang memang orang tua harus lakukan supaya anak kita memang benar-benar di situ. Kemudian proses uji coba. Ya, uji coba terhadap minat dan bakatnya. Itu harus dijalani sama anak. Jadi jangan terlalu singkat. Ini yang membuat anak suatu saat ini nanti berubah. Ya, karena kurang proses uji coba.
Nah, kemudian adanya tekanan dari orang tua yang kadang-kadang sebenarnya itu bukan bakatnya tapi orang tua paksakan. Nah, ini yang namanya kalau kata kata orang Betawi bilang ini bakat terpendam nih. Sebenarnya bukan itu bakatnya, tapi ditutupi oleh cita-cita atau obsesi orang tua kamu harus jadi A, B, C, dan D. Nah, itu dia. Dan yang paling dahsyatnya adalah peer pressure, tekanan dari teman sebaya. Lo kan udah bestie sama gua nih, lo kan udah dari SD lo sama kita, lo sekelas SD, SMP, SMA, lo kan bestie sama gua, udahlah ikut jurusan gua aja, ya kita bestian lagi nih. Nah, itu peer pressure. Ya, itu hal-hal yang membuat di ujungnya kadang-kadang memang anak kita berbakat di A, tapi pengaruh-pengaruh itu yang membuat akhirnya anak kita tidak mengambil itu. Seperti itu, Coach Luki. Wah, oke. Jadi itu bahayanya ya, belum termasuk anxious, anxiety ya, apalagi tindak kriminal atau kenakalan gitu ya, Coach ya. Iya, Yang itu tawuran udah dan bukan remaja sebagainya. lagi tuh sekarang yang anak anggota DPR lah, yang profesional lah. Aduh, mengerikan sekali gitu ya, Coach. Kira-kira itu dampak dari tidak mengenal diri atau bakat tadi juga atau bagaimana menurut Coach? Iya, salah satunya kalau bicara Penolakan. remaja, ya remaja sendiri adalah proses peralihan dari anak-anak ke dewasa. Ya, kalau bahasa Hurloknya adalah pencarian jati diri. Hurlok ini adalah pakar ya dari Inggris mengatakan bahwasanya proses peralihan atau masa transisi itu masa remaja. Ya, oleh karena itu orang tua harus mencari tahu, menggali, memetakan apa yang menjadi yang namanya siapa sih dirinya, who am I-nya itu siapa nih, sebelum dia masuk ke dewasa. Jadi masa anak-anak, masa remaja dia udah harus tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Ya, sehingga ya dia begitu dia tahu, oh, aku punya kekuatan seperti ini, aku punya keterbatasan seperti ini. Sehingga self awareness ya, sadar dirinya itu tumbuh sebelum masuk masa dewasa atau masa remaja. Dari anak-anak dia tahu. Ajarkan anak untuk menerima self acceptance. Ya, oke. Pada saat saya jagonya di sini, dia jagonya di situ. Ya, dia tidak akan compare dengan teman-temannya, ya kan? Ya, banyak kejadian anak ya yang insecure karena apa? Karena dia tidak diajarkan bagaimana menerima dirinya gitu. Selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, ini dia. Jadi nggak cuma self awareness tapi self acceptance. Kemudian ajar anak kita untuk melakukan self regulasi. Ya, bagaimana dia bisa meregulasi dirinya yang tadi supaya nggak cemas, supaya nggak gelisah, supaya tidak melakukan self diagnose. Nah, ini membahayakan. Ya, sehingga anak-anak kita bisa mengembangkan dirinya, self development. Ini yang sangat penting. Anak-anak yang tawuran, anak-anak yang terlibat dalam mungkin bullying dan sebagainya, hal negatif, dia nggak tahu siapa dirinya. Anak-anak yang udah sibuk melakukan sesuatu hal positif tentang dirinya, dia nggak ada waktu untuk melakukan hal negatif. Ya, sehingga ujungnya apa? Dia menjadi self mastery. Dia akan menjadi master di bidangnya. Kalau udah menjadi master di bidangnya, dia nggak cari uang, Coach Lucky. Uang yang Uang cari yang dia ke datang ya. depannya. Yes, Oke. itu Nah, yang kita harapkan kan. betul betul. Jadi Jadi memang di awal ini kita sebagai bekerjanya orang tua happy harus ya. betul. Awalnya ini orang tua harus kerja happy gitu. Ya, melakukannya dengan happy, dengan semangat ya. Nanti ke depannya anak-anak kita itu bisa menjadi anak yang mandiri. Kita kan harapannya gitu ya. Anak yang mandiri bertanggung jawab, itu harapan kita. Tapi memang ada banyak kasus ya Coach ya. Salah satunya memang anxiety yang diturunkan. Kurang lebih begitu nggak sih Coach? Jadi kalau ketemu sama parents nanti ya ya memang seminarnya sendiri juga fokus untuk berdialog dan menyiapkan parents menghadapi bantu anak untuk berperan luar biasa gitu ya dengan Ya, bakatnya ya. Tapi terus nanti ternyata bukan PR di anaknya ya, ternyata memang anak itu juga menyerap, meniru eh, apa namanya kekhawatiran, ketakutan karena orang tuanya juga meskipun mungkin sudah di posisi yang tinggi, tapi seringkali insecure juga gitu ya dan preachy gitu ya, cuman nyuruh kamu harus sukses tanpa membantu membuka pikiran, bakat juga ya, dan ya. berdialog hati ke hati gitu ya, Coach. Nanti dibantu ya Jangan-jangan Coach ya. orang tuanya juga belum tahu siapa Ya, dirinya sesungguhnya. nah Nah, itu makanya tapi pertama udah kali yang terjemlah perlu income-nya udah luar biasa. iya, jadi makanya yang perlu diedukasi adalah parents-nya dulu nih, orang tua, ayah dan bundanya gitu, yang untuk Makanya, hadir di seminar kita hari ini. nah ini Jangan-jangan kita sendiri sebagai orang tua, who am I? Kita sendiri nggak wah tahu apa yang menjadi
kekuatan dan Iya, keterbatasan kita gitu. betul betul. Nah, Karena jadi penelitian banyak sekali nih, Coach Lucky, adanya the grasshopper phenomenon, banyaknya generasi Y, generasi milenial yang berpindah-pindah pekerjaan. betul betul. Ya, Angkatan aku ini tuh. ya disebabkan bukan cuma cari pengalaman, ini kurang dapat nih ya, nggak megang nih atau misalnya Feeling-nya, secara income-nya. finansial, Mm-mm. betul dan sebagainya. Ternyata dari survei yang dilakukan ya bahwasanya penelusurannya yang dilakukan kepada Gen Y, ternyata dia sendiri nggak tahu terhadap potensi dalam dirinya gitu. Ya, oleh karena itu banyak sekali yang berpindah-pindah pekerjaan ya yang kita sebut fenomena kutu loncat. Wah, itu berarti sebelum strawberry datang ya. Iya, itu sudah ada gitu. Dan ini Oke, ya ini lagi gencar juga nih banyak terjadi di ya di era sekarang ini fenomena kutu oke. loncat ini. Oke. Ya, Coach Diana sambil nunggu mungkin Bapak Ibu mau bertanya, apakah ada yang mau di-share dokumen atau aku mau share acara untuk tanggal 24 langsung? boleh kalau mau di-share. Coach Coach Diana ada apa namanya? Materi yang mau di-share malam ini? Nggak ada, saya Nggak nggak ada. nggak ada Iya, ya. Berarti iya, kita langsung ketemu di sorry, ketemu di tanggal 24 ya Coach ya. betul. Nah, ini Bapak Ibu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku mau menginfokan bahwa acara tanggal 24 apa sih? Nah, acara tanggal 24 ini penting banget nih ya buat kita orang tua yang bukan hanya pengen terima report tentunya, ingin juga bertumbuh dengan anak-anak ya. Eh, ya, saya lagi asik-asiknya nemenin anak-anak saya gitu ya. Ternyata karakternya berbeda banget dan setelah menemukan bakat mereka gitu ya ternyata wah ternyata parenting itu nggak sesulit itu gitu ya kan dan dan nikmat sekali gitu ya nggak perlu nginget-ngingetin anak belajar lagi karena memang itu sudah nature-nya ya jadi dengan istilah nature and nurture itu tadi ya jadi asyik gitu ya sama seperti malam ini meskipun di forum yang cukup private ya belum banyak yang hadir tapi saya optimis ya dengan apa yang Coach Diana kerjakan. Ini menjadi apa ya harapan untuk bangsa juga karena ini tidak terbatas untuk mereka yang punya orang dalam saja karena ini begitu luar biasa sekali nih membantu setiap orang itu untuk menatap masa depan dengan lebih optimis. So, Pak Cahyono, Bu Uci dan Bu Minarsi, monggo jika ada yang mau ditanyakan mungkin seputar motivasi dan parenting seminar ini, apa aja sih yang exercise yang akan dikerjakan di offline ya, offline seminar ini ya. Dimulai ya coach ya. Betul. Insya Allah Oke. dimulai di hari Sabtu, Sabtu ini nih, jam 1 sampai jam 3. Jadi Oh, nggak oke. jadi nggak usah lama-lama, cukup 2 jam aja. Setelah itu Bapak Ya, Ibu bisa malam mingguan ya. Kalau yang Muslim fusion. bisa ini ya pengajian malamnya nih susah ban soalnya. Oh ya. Oke. Tadi mungkin Pak Cahyono juga mau bertanya ya. Kebetulan ada sudah concern untuk assess anaknya. Monggo Bapak jika ada yang mau ditanyakan langsung dengan Coach Diana. Terima kasih Bu Diana ya. Terima kasih waktunya Bu. Memang kalau saya teliti ya, istilahnya berkaca sama pribadi lah ya. Saya kelahiran 79. Saya berasal dari daerah ya Bu ya. Di saat orang tua waktu dulu Iya, itu nggak ada tuh internet, nggak ada itu nak mengarahkan kemana-kemana buat anaknya gitu kan. iya. Anak suruh cari sendiri. Kita juga nggak tahu nih, kita besok mau jadi apa gitu kan. Orang tua maunya jadilah PNS, jadilah guru gitu kan. Nah, Iya. tapi eh, saya pun sendiri terjebak, Bu. Terjebak dalam arti itu, saya waktu itu kuliah pun bukan di bidang yang saya memang cari gitu. Tapi pilihan gitu kan, pilihan last minute pilihan gitu kan. Jadi mau nggak mau karena udah nyemplung di situ, istilahnya udah terlanjur basah, saya harus jalanin gitu kan.
Dan nggak sampai gitu, saya pun sampai menempuh sampai benar-benar masteringnya gitu. Sampai sekarang saya masteringnya gitu. Justru saya masternya di situ gitu. Padahal saya waktu itu tuh nggak ada bakat ke sini itu, Bu. Terus aja nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ngarahkan, nggak ada yang ngalir aja gitu kan. Terus yang kedua, saya kurang sependapat ya kalau menurut saya tuh bakat mastering itu bukan purely untuk mendapatkan kesuksesan ya. Yang pertama itu yang penting itu komunikasi atau network ya Bu ya, jaringan. Saya nggak bilang itu orang dalam ya, tapi istilahnya ber, punya banyak bersosialisasi lah, punya banyak teman itu membantu supaya kita juga mendapatkan pekerjaan gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang itu dunianya seperti itu Betul, ya. betul. Nah, nah, kasus yang saya alami sekarang ini, saya ngeliat dari sisi anak saya nih ya. Anak saya itu kelas 1 SMA nih. Saya tanyain tuh, kamu mau jadi apa gitu kan. Saya sendiri tuh nggak pernah lihat, bahkan anak saya tuh kemana gitu. Musik nggak suka, apa istilahnya, suruh gambar ya gambarannya nggak perfect gitu loh, nggak sesuai ekspektasi saya gitu kan. Di mana aja kita sudah tahu kan, di mana aja pasti ada namanya beda ekspektasi kan. Even pun di keluarga ataupun apalagi tempat kerja ya, beda ekspektasi itu pasti ada antara bawahan atasan ya. Dan saya tuh pengen mengarahkan anak saya karena ini kan kita tahu ya, kita mau menjadi apa, anak menjadi apa itu saat penjurusan kuliah. Saat kuliahnya itulah yang Anda pilih jurusan apa, mostly itulah akan ke depannya kurang lebih itulah karir Anda, kan seperti itu. Tergantung kita mau mastering atau enggak gitu kan. Betul, Pak. Pilihan banyak, pilihan banyak. Misal profesi, profesi hukum, hukum mau jadi apa sih? Bisa jadi pengacara, bisa jadi notaris, bisa jadi PPAT, bisa jadi kurator, bisa jadi hakim, bisa banyak lah gitu kan. Akuntansi, dia bisa jadi seorang akuntan publik, bisa jadi kerja di kantoran, bisa jadi administrasi, bisa jadi kurator pun juga bisa kan. Banyak, tapi kan apakah hal-hal ini kan informasi-informasi terbutuhkan kan, bimbingan orang tua juga diperlukan. Minat juga harus iya, kemampuan bukan hati. Minat tanpa ada kemampuan juga percuma. Dua-duanya harus ada, minat dan kemampuan. Sebagai contoh, saya CPA Bu, public accountant ya. Eh, banyak banyak halnya untuk seorang bisa dapat seorang CPA itu mostly itu orang-orang yang punya pengalaman audit ya istilahnya. Tapi nggak semuanya juga orang yang pengalaman audit itu bisa lulus ujian itu gitu loh. Artinya orang-orang yang benar-benar yang sudah menjalani pun itu nggak semuanya bisa lolos. Sama lah kalau kita mengambil suatu sertifikasi itu berulang-ulang atau ujiannya susah kan, berlapis-lapis seperti itu. Nah, saya kalau sebagai orang tua, kalau saya melihat anak, ya pokoknya anak saya nanti kuliahnya paling enggak saya ngarahkan untuk kuliah yang sifatnya menjadi yang kuliah profesi, macam-macam profesi. Saya tadi ya, profesi. Kenapa? Saya lihat tuh profesi itu kan ada disebutkan mutlak ya, apalagi di Undang-Undang Perpajakan tuh ya. Orang-orang yang berprofesi atau konsultan itu jadi incaran pajak. Artinya sukses, banyak orang sukses tuh yang punya sertifikasi yang sifatnya profesi ya. Gitu. Jadi apapun itu saya setuju kalau mastering itu lebih akan banyak dicari ya, dicari sama pekerjaan ya, bukan kita nyari pekerjaan, tapi kadang-kadang komunikasi ya, lingkungan sosialisasi itu penting. Punya ilmu tapi dia nggak bisa masarin juga percuma. Kadang-kadang kalau apalagi konsultan ya, konsultan itu harus banyak ketemu orang, harus banyak ngobrol, harus banyak bisa me-encourage orang supaya ngambil atau tertarik ya dengan apa yang kita tawarkan. Servis, jasa, memberikan solusi.
Jadi kita bukan menjual suatu produk, kita menjual solusi. Solusi apa yang bisa kita tawarkan dengan masalah yang dihadapi sama si customer kita kan gitu. Makanya saya tertarik ikut ini tuh saya pengen tahu nih sebenarnya bakat anak saya itu ke arah mana. Saya bisa ngejot itu ke arah mana gitu loh. Tentunya saya juga pengen tahu kemampuan anak ya. Makanya kalau boleh diizinkan saya pengen asesmen, tapi asesmennya itu bukan hanya sekedar hanya psikotes aja loh Bu. Psikotes cuman oh minatnya sini kadang-kadang, tapi saya butuh itu ada ada tambahan untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan kepercayaan diri anak bahwa oke, anak ini lemah di sini, tapi ya setidaknya apa solusinya supaya ini bisa diperkuat gitu loh. Oke, lemah dalam penalaran di psikotes misalnya kan, nalarnya lemah. Menurut saya psikotes kita bisa pelajarin, buku-buku psikotes juga banyak kok. Tapi kan nggak seperti itu juga gitu kan. Nalar itu kadang-kadang perlu kita asah kan, asah tapi harus ada apa ya tahapan-tahapan apa yang kita bisa lakukan gitu loh Bu, untuk supaya anak itu juga termotivasi juga gitu loh untuk ke sana. Action plan-nya gitu ya Pak ya. Iya Di betul. luar role model gitu ya, maksudnya untuk dari tahap mengenalkan dan meyakinkan si anak ini untuk take action gitu ya. Bukan cuma sekedar ayo kamu bisa, bukan begitu ya Pak ya. Iya benar, benar. Kalau Oke, itu siap. hanya mendorong-mendorong aja, tapi kan seolah kita itu bukan hanya memberikan motivasi, Betul. tapi kita juga Betul. mendorong di belakang ngasih motivasi dan ngasih solusi gitu loh, mengarahkan gitu kan. Oke. Thank you Pak Cahyono. Sebelum ke Coach Diana, aku izin apa ikut ya Pak ya, ikut dialog ya. Jadi menarik sekali, kebetulan Bapak lebih senior dari saya, anak juga sudah masuk di masa performance ya, sebenarnya sudah banyak di luar sana, di luar ruang sekolah. Anak-anak usia SMA itu sudah banyak yang menghasilkan, ya apalagi di era, kalau istilahnya Coach Diana, artificial intelligence ini ya, di era digital ini. So, memang dari orang tua ini tentunya orang tua luar biasa seperti Bapak Ibu yang hadir malam ini, tentunya kita juga perlu mengupayakan heart to heart-nya ini ya. Terkadang mungkin juga pemahaman dan pengalaman kita juga kurang luas karena apalagi pekerjaan 10 tahun yang akan datang aja unthinkable gitu ya Pak ya. Nah, makanya jadi selain assessment, orang tuanya juga dikasih tools ya untuk bantu meyakinkan, ngobrol hati ke hati gitu ya. Gimana Coach Diana ya? Jadi berarti Pak Cahyono juga kebetulan anaknya belum tergali ya Pak ya. Sejauh ini belum ada cerita punya ketertarikan di profesi atau bidang mana gitu ya. Masih di mute Coach ya. Baik, selamat malam Pak Cahyono. Malam Ibu, Salam kenal Pak. salam kenal Ibu. Saya izin nggak menyalakan video ya Bu ya. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya, yang saya ingin tanyakan ke Bapak, apakah Bapak sudah melakukan observasi secara rutin, secara intens kepada anak Bapak? Seperti apa itu Bu yang dimaksud? Iya, jadi Bapak melakukan yang namanya identifikasi terkait Heeh. yang disukai anak Bapak. Saat Apakah ini itu sudah dilakukan? yang disukai saat ini saya lihat hanya game Bu ya. Hanya apa Pak? Mohon maaf, Game, putus-putus. main game di Nge-gym. handphone. Iya, Nge-gym apa nge-game? game. Oh, game. Oke. Baik, itu ya Pak. Dan apakah Bapak sudah melakukan yang namanya pengenalan ragam profesi kepada anak Bapak? Saya sih sebenarnya melihat ya kemampuan anak saya sendiri ya. Ya, Yang paling memungkinkan sih eh ya paling gampang sih meneruskan jejak bapaknya lah pastinya. oke. Baik, Paling note. nggak Saya itu. catat itu Pak. Ya kan, saya catat itu. Jadi Bapak langsung mengkerucutkan terhadap profesi Bapak. Itu berarti Pak ya? Karena Tanpa saya eh, mengenalkan profesi yang lain gitu. sebenarnya kita juga kalau misalnya di berita di apa saya tunjukin profesi-profesi itu macam-macam loh.
gitu kan. Ya, nggak cuma ngomong Pak, tapi ditunjukin langsung gitu. Misalnya yang terkait anaknya suka apa, games ya, bawa ke e-sportnya, ya, bagaimana dia ikut lomba, kompetensi dan sebagainya. Kalau misalnya ngikutnya setahun, 2 tahun dia lancar, mungkin itu menjadi yang namanya potensi dia Pak. Tapi belum tentu itu menjadi bakatnya gitu. Karena minat dan bakat itu berbeda sebenarnya. Ya, kalau minat itu adalah passion, bukan talent. Jadi berbeda. Antara minat dan bakat itu berbeda. Minat bisa dipengaruhi dari dalam, ya. Pengaruhnya bisa dari dalam, bisa dari lingkungan. Kalau nanti tanya kamu kenapa sih sukanya itu? Ya suka aja. Nah, itu. Kadang-kadang anak kan suka jawabnya begitu tuh. Ya kan? Ya suka aja. Ya karena memang si Anu ikut itu juga, ya aku ikut juga gitu. Itu lingkungan. Ya. Kalau bakat, kalau kita udah berhasil menemukan bakat, ya itu memang potensi bawaan lahir. Kalau dipoles bakatnya, nah itu dia makin cemerlang. Nah, yang tadi saya tanya, Bapak sudah melakukan observasi belum? Banyak yang disukain anak nggak? Atau cuma satu ngegame itu doang, main game? Nah, itu Bapak mesti eksplorasi lagi, Pak. Kenalin bakat yang lain-lain, profesi-profesi lain. Ya, lebih mendalam. Kan game bisa juga buat games, bisa juga menjadi yang bikin soundnya. Ya, di dalam games itu kita bisa beda lagi seperti yang Bapak tadi sampaikan. Ya, untuk menjadi seorang yang bisa akuntansi kan banyak sekali yang profesi yang ke depannya gitu. Nah, itu mesti kita kenalin. Nah, itu yang namanya observasi. Nah, nanti kalau di hari Sabtu itu kita akan sama-sama belajar terkait exercise minat anak, bakat anak, dan mengukur konsistensi. Nah, itu exercise-nya. Tapi kalau nanti setelah ya melakukan exercise, ngobrol sama anaknya di rumah, waduh kayaknya saya nggak bisa nih Bu, susah ngitung-ngitungnya, galinya susah. Ya udah, berarti harus assessment dengan saya Pak, seperti itu. Dan saya tidak melakukan psikotes ya Pak. Ya, yayasan kami tidak melakukan psikotes ya, karena sesuatu hal ya kita tidak menggunakan psikotes, tapi saya melakukan assessment personality terkait apa peta bakat anak ya, kemudian strength typology ya, anak tahu apa yang menjadi potensi kekuatannya ya, kita tahu mengukur yang namanya apa yang menjadi personal brandingnya. Dia tahu mau kemana nanti ke depannya, itu yang kami lakukan Pak di yayasan. Ya, kalau Berarti nanti di hari Sabtu itu latihan, observasi, eksplorasi terkait minat, bakat, dan konsistensi anak. Tapi kalau moralnya, ya harus ikut tes atau kita sebut assessment personality untuk anak. Seperti itu, Pak Cahyono. Baik, Bu. Siap kalau gitu. Berarti yang hari Sabtu itu amunisi buat orang tua lebih asik lagi nih ya, menggali, Betul, mengobservasi, karena mengeksplor banyak anaknya lebih dalam. mengeksplor ya, itu pakai Iya, tools apa gitu ya Coach ya. betul. Karena orang tua banyak yang mati gaya nih ya. Iya, nanti Akhirnya kalau ujung-ujungnya udah sebulan introgatif. nih, udah mengeksplorasi, waduh Mbak Di, kayaknya gue udah mentok deh nih, gue nggak bisa nih, caranya gimana? Ya udah, ikut assessment sama saya. Nah, seperti itu. Jadi karena memang saya bukan dukun, bukan fortune teller, ya memang harus Hmm. di assessment. Ya, saya bukan dukun, jadi memang tetap harus menggunakan data seperti itu. Dan untuk assessment itu tadi bedanya dengan psikotes, apakah lebih tertarget, lebih detail, atau apa preferensi assessment yang Ya, kalau ya. kita bisa lebih tahu apa yang menjadi personality atau sifat dari anak-anak kita dengan Ya, 34 potensi kekuatan dalam diri anak kita, ya, itu berarti matching digali di dengan situ, ya. Nah, kemudian ada lagi peta bakat. Kita bisa tahu sebenarnya anak kita potensi bakatnya di mana sih? Sehingga kita bisa fokus kepada kekuatannya, ya, dan bisa siasati apa yang menjadi keterbatasannya. Itu yang kita pinginin. Jadi kadang-kadang orang tua nih kan dapat nilai bahasa Inggrisnya 9, ya hmm, kan? Kemudian matematikanya T6. Terus kenapa yang dilesin kok matematik? Bener nggak? ya. Kenapa ya? Kenapa nggak cari yang tempat pendidikan bahasa Inggris terbaik gitu? Ya So, kalau yang digenjotnya lagi matematika, ya akhirnya sama juga dapetnya 8 juga. Dia akan menjadi manusia yang rata-rata gitu. so, Kalau iya. bahasa Koreanya Masam Jukbo sama juga bohong gitu kan. Nah, itulah kenapa kalau terbatas di ruang sekolah semua harus di atas 8 ya, Coach ya. Iya Padahal gitu. nanti
besarnya nggak jadi guru semua pelajaran kan, ya. Betul, Jadi ya dari spesialis di 13 mata bidangnya. pelajaran kan pasti ada yang menonjol gitu. Itu Ya. kita fokus sama kekuatan anak kita gitu. Minimal yang mata pelajaran lain itu standar KKM lah ya. Nah, tapi tetap anak ada yang menonjol. Nah, dari situ kita udah tahu, oh sebenarnya ini yang menjadi bakat terunggul anak kita gitu. Nah, coach, ternyata yang menonjol itu olahraga misalnya, dan orang tua Yes. tidak bisa terima gitu ya. Mungkin menarik seperti yang tadi Pak Cahyono juga sampaikan. Paling apa namanya, setelah dipantau ya ekonomi, prospek gitu ya, yang berprofesi ini dompetnya lebih tebal jadi sasaran pajak gitu ya Pak Cahyono tadi ya. Iya, iya, iya. Nah, ini kebetulan profesi lama saya juga nih, Pak Cahyono. Saya shift karir setelah saya tahu bakat Pak Cahyono, dan rezekinya lebih tebal. Jadi, Amin, Masya amin. Allah. Nah, jadi ini bukan jebakan ya. Begitu banyak contoh Bapak di era digital sekarang, orang kerja dari rumah pakai celana pendek, ya, kelola income miliaran gitu ya. Jadi profesi luar biasa. Apapun profesi itu begitu mulia ya Coach ya. Kita percaya di sini. Tapi semangatnya adalah bagaimana kita mencetak generasi yang optimis Bapak Ibu ya. Generasi Betul. yang mereka secara sadar berperan, bukan hanya karena ikut-ikutan. Apalagi tertekan. Aduh, nauzubillahi min dzalik. Nah, semoga Iya. mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi ya. Tentunya kami mengharapkan untuk take action ya, bukan cuma sekedar kita omon-omon ya di sini ya, tapi bisa mensupport, membantu, tentunya melepaskan pikiran, kekhawatiran Bapak Ibu tentang masa depan anak-anak. Karena memang seperti tadi yang karakter Gen Z dan Gen Alpha ya, si apa tadi tuh, problem solver atau kompetitif ya, sudah tidak bisa lagi tuh ya dengan segala kemudahan, kecepatan eranya, mereka udah tidak bisa lagi diminta untuk jadi pengekor gitu ya. Nah, mereka harus merasa tersupport untuk mereka berkembang belum dengan bakat dan potensinya. Tidak menutup kemungkinan minatnya juga bisa dikembangkan ya coach ya. Tapi kan ada karakter kekuatan-kekuatan itu ya, bukan terbatas hanya di bidang tertentu ya, bisa dikombinasikan dengan Betul. minatnya saat ini yang tadi dari lingkungan dan orang tua juga. Iya, dan biasanya anak itu punya satu dua potensi, Coach Ya. Lucky. Jadi nggak cuma satu. Hmm. Jadi kalau dia tidak bisa berhasil di bidang satu, ya kalau orang tua sudah pernah memperkenalkan ini, dia switch-nya cepat gitu. Ya. Yang Nah, penting itu anak ini merasa tersupport dan ya diberi ruang ya untuk mereka perform ya. betul. Oke, Ya, wah menarik sekali. Sayang banget nih ya, 15 Bapak Ibu lainnya nggak berkesempatan hadir. Semoga kita bisa sambung lagi ya Coach ya, tentunya di hari Sabtu ya, siap. di sesi yang take action Bapak Ya, Ibu. Monggo saya share di kolom chat ya, karena khusus untuk hari ini kita ada special offer khusus untuk hari ini. Kita kasih diskon ya, cukup dengan 200 ribuan alias traktir kopi Coach Diana aja deh gitu ya. Cukup traktir kopi aja sudah dapat toolsnya untuk Bapak Ibu bisa lebih asik lagi menggali, mengobservasi putra-putrinya meraih potensi terbaik dirinya. Saya share Coach di, Lucky, ya, ini bukan traktir kopi saya, ini hitungannya gratis, soalnya nanti oh, dikembalikan dalam bentuk voucher bersih sehat, dapat pijit-pijit sehat ya dari gile. bersih sehat. Iya, dapat snack dari Midori Japanese and Midori Coffee. Ya, Ih, dapat cek kesehatan gratis. asik Ya, banget. iya, dapat Aduh, door prize, dapat ilmu bermanfaat. Jadi nggak untuk oke. saya. Ya, ini dikembalikan dalam bentuk Berarti lain gitu. traktir kopinya lain kesempatan ya Coach ya, Lain kesempatan. dengan tema Seperti itu. konsultasi berikutnya. Betul, Oke, betul. wah senang sekali, terima kasih banyak Coach Diana waktunya. Ini Dengan senang selalu hati, Coach bersemangat pagi, Lucky. siang, sore, malam ya. Udah kayak minum obat. Tetap semangat pagi. Bu Uci nih, Bu Uci siap hadir ya, Bu Uci. Ini salah satu peserta yang juga sudah join ya Coach ya. Bu Uci di kota mana Ya, Bu sudah Uci? mendaftar. Ya, Bu Uci ini. Ya, Terima kasih Bu Uci terima kasih. kehadirannya malam ini. Udah banyak konsultasi juga ya Coach ya. Ya, betul sekali. Oke. Nanti di sana juga akan banyak hadiah-hadiah buat peserta ya. Yang Ya, jelas dapat ilmu yang bermanfaat.
Oke, insya Allah. Oke, Amin. seperti itu aja mungkin malam ini kita lanjut lagi di grup ya untuk Bapak Ibu Ya. yang mau memanfaatkan paket ya special offer ya, ternyata bukan cuma traktir kopi tapi tukar voucher malah ya, luar biasa. Pak Cahyono kami tunggu kehadirannya. Bu Minarsi mungkin lagi ke Jakarta juga bisa join ya, karena tentunya Allah mempertemukan kita itu bukan kebetulan ya, tinggal bagaimana kita merespon dan mengambil peluangnya ini untuk kita memperkuat di bidang kita masing-masing ya, insya Allah semakin bisa berperan dan optimis lagi meraih masa depan insya Allah. Oke, saya rasa demikian ya, Coach Diana. Terima kasih banyak waktunya. Kita lanjut di grup dan bertemu di hari Sabtu, insya Allah. Baik, insya Allah sehat selalu. Oke, terima kasih Tetap Bapak, semangat. Ibu, Coach. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai ketemu hari Sabtu. Salam sehat selalu. Insya Allah.